Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Abdur Saiful Huda. Saya dari kelas 3 PAIF dengan NIM 2241110402240. Nah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir atau UAS dari mata kuliah Qawaidul Fiqh. Simak penjelasan saya sekitar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 materi, yaitu yang pertama ada pengertian Qawaidul Fiqh, entah itu secara istilah dan juga secara bahasa. Yang kedua itu ada sejarah perkembangan dari Qawaidul Fiqh, dan yang ketiga itu ada kaidah-kaidah fikih serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita langsung masuk ke materi pertama ya, yaitu ada pengertian kaidah fikih. Nah, istilah-istilah dalam kaidah fikih adalah terjemahan dari bahasa Arab, yaitu al-qawaid al-fiqhiyah. Al-qawaid merupakan bentuk plural atau jamak dari kata al-qaidah yang secara bahasa berarti dasar, aturan, patokan, atau pondasi. Nah, secara umum kebahasaan berarti itu dasar, aturan, atau patokan. Nah, pengertian ini sejalan dengan Al-Shifani yang mengatakan bahwa kaidah secara kebahasaan berarti fondasi atau dasar. Sedangkan kata al-fiqhiyah berasal dari kata al-fiqh yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam. Gitu. Dengan demikian, secara kebahasaan kaidah-kaidah fikih adalah bisa kita artikan dasar-dasar, entah dasar-dasar, aturan-aturan, atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah yang masuk dalam kategori fikih. Nah, itu merupakan pengertian Qawaidul Fiqh dari segi bahasanya ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke dari segi pengertian dari segi istilah. Nah, secara istilah, kaidah-kaidah fikih dirumuskan dengan redaksi-redaksi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kita ambil dari pendapat Al-Taftazani, yaitu kaidah adalah hukum yang bersifat umum yang mencakup seluruh bagian-bagian di mana hukum yang juzi itu menjadi bagian dari hukum yang umum. Jadi hukum yang khusus menjadi bagian dari hukum-hukum yang umum. Nah, itu pendapat dari At-Taftazani. Nah, yang kedua ini ada pendapat dari An-Nadwi. Mengutip dari At-Tahanawi mengatakan bahwa kaidah adalah suatu yang bersifat umum mencakup seluruh bagian-bagiannya, manakala hukum dari bagian-bagian sebelumnya itu telah diketahui. Itu merupakan An-Nadwi. Yang ketiga ada menurut As-Subhi. Nah, menurut As-Subhi ini kaidah-kaidah fikih adalah suatu perkara hukum yang bersifat umum bersesuai dengan partikular hukum-hukum cabang yang banyak, yang darinya hukum-hukum yang umum itu diketahui hukum-hukum masing-masing partikular atau hukum-hukum cabang tersebut. Itu ketiga. Nah, ada yang keempat lagi menurut Az-Zarqa. Kaidah fikih adalah dasar-dasar fikih yang bersifat umum dalam bentuk teks perundang-undangan ringkas, mencakup hukum-hukum syara yang umum pada peristiwa-peristiwa yang termasuk di bawah temanya. Nah, mencermati dari penjelasan yang telah saya berikan, kita dapat meringkas bahwa kaidah-kaidah fikih adalah generalisasi hukum fikih yang sifatnya umum, mencakup sebagian besar masalah-masalah fikih dan tertuang dalam proposisi yang sempurna sekalipun terkadang sangat sederhana. Gitu ya, bisa dipahami. Itu merupakan materi kita yang pertama, yaitu pengertian Qawaidul Fiqh secara bahasa dan secara istilah. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu perkembangan Qawaidul Fiqh. Nah, dalam materi perkembangan sejarah perkembangan Qawaidul Fiqh ini,
saya membagi menjadi 3 periode. Yang pertama itu ada periode pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Yang kedua ada periode kodifikasi. Yang ketiga itu ada periode modern. Nah, nanti dari ketiga periode ini akan saya jelaskan di selanjutnya. Oke ya, yang pertama itu ada periode Nabi dan para sahabat. Nah, pada mulanya kan emang bermula dari Nabi ya. Ketika melacak tentang pembentukan dan pertumbuhan hukum Islam, maka kita pasti harus mulainya dari seorang Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa agama dan aturan-aturannya dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasarnya. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW, otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan suatu hukum emang ada pada Nabi Muhammad itu sendiri. Jadi tidak ada yang lain selain dari Nabi Muhammad. Semua hukum yang muncul dalam masyarakat pasti selalu bisa diselesaikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW melalui petunjuk, entah itu wahyu seperti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pada periode ini belum ada spesialisasi ilmu tertentu, termasuk fikih, usul fikih, dan qawaidul fikih. Belum ada teori-teori dan kaidah-kaidah fikih dalam bentuknya yang praktis seperti yang kita lihat dalam kitab-kitab sekarang ini atau pada zaman-zaman sekarang ini. Nah, jadi pada intinya zaman dahulu saat Nabi itu masih ada, segala permasalahan yang ada di negeri tersebut emang langsung diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui perantara Al-Quran ataupun Sunnah Nabi. Begitu untuk zaman Nabi. Nah, jadi pada intinya pada masa Rasul dan para sahabat itu ilmu kaidah-kaidah fikih ini belum muncul, namun telah ada embrio atau bakal calon berupa ungkapan-ungkapan Rasul Allah yang diidentifikasikan sebagai kaidah fikih. Nah, pada abad kedua Hijriah, sekitar abad kedua Hijriah, disiplin-disiplin ilmu termasuk ilmu kaidah-kaidah fikih mulai muncul. Nah, lanjut ke periode kodifikasi. Nah, seiring dengan perkembangan pemikiran ilmu Islam, kaidah-kaidah fikih juga mendapat perhatian serius dari para ulama berbagai mazhab hukum. Nah, keseriusan mereka terlihat dari adanya upaya-upaya pengkodifikasian kaidah-kaidah fikih tersebut. Kayak seperti pemplot-plotan gitu loh. Pemplot-plotan ini masuk dalam apa, ini masuk dalam apa. Nah, dalam rentang waktu abad ketiga hingga abad ke-12 Hijriah ditemukan beberapa orang yang telah melakukan kodifikasi tersebut. Seperti contoh ada Abu Taril Adibas, Abu Hasan Al-Qar'i, Abu Sa'id Abdullah Al-Dabusi Al-Hanafi, dan Zainal Abidin Al-Misri. Nah, menurut artikel yang saya baca, Adibas pada abad 3 Hijriah telah mengkodifikasi sejumlah 17 kaidah fikih. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Qar'i dengan menambah 20 kaidah fikih, sehingga total yang dihasilkan menjadi 30 buah kaidah fikih. Nah, setelah itu ada Adabusi abad ke-5 dengan mengkodifikasi beberapa kaidah tersebut, rinciannya yang tertuang dalam buku Ta'sis Al-Nazar. Nah, pada abad 6 muncullah Imam Alauddin ad-Din Muhammad bin Ibn Abbas Asy-Syamarqandi dengan kitabnya yang berjudul Iddah Al-Qawaid. Nah, abad ke-7 muncul Muhammad ibnu Ibrahim Al-Hajir dengan kitabnya yang berjudul Al-Qawaid fi Furu' Asy-Syafi'iyah. Nah, dalam rentan itu, waktu tersebut ada lagi ulama-ulama yang mengarang kitab, sehingga perkembangan qawaidul fikih itu menjadi lebih banyak dan lebih variatif. Nah, begitu ya. Jadi untuk periode yang kedua ini, pada intinya yaitu perkembangan qawaidul fikih ini
atau kaidah-kaidah fikih ini dimulai dari sekitar abad tahun ketiga Hijriah sampai abad ke-12 Hijriah. Begitu pada intinya seperti itu. Selanjutnya lanjut ke materi yang ketiga, yaitu periode modern. Nah, pada periode modern ini kodifikasi kaidah-kaidah fikih telah dilakukan oleh para ahli baik secara kelompok atau secara individu. Contoh ya, umpamanya ini di dalam majalah Ahkam Adiliyah yang membuat sejumlah 99 kaidah fikih yang mengambil dari kitab Ibnu Nujaim Al-Qadimi secara eklektis dan selektif dengan penambahan kaidah yang relevan dengan masyarakat Turki. Nah, kaidah-kaidah ini dimuat dalam Al-Fiqh Al-Islami fi Tausbih Al-Jadid karya Mustafa Ahmad Al-Sarqah. Kemudian Sayyid Muhammad Hamzah, seorang mufti Damaskus, telah mengkodifikasi kaidah-kaidah fikih dengan sistematika fikih yang diberi judul Al-Fawaid Al-Bahiyah fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, suatu karya ilmiah tentang peranan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah dalam menghadapi persoalan hukum Islam kontemporer telah dilakukan antara lain oleh Sayyid Aqil Husain Al-Munawar. Beliau merupakan Menteri Agama Kabinet Gotong Royong pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 5 kaidah pokok yang ada dalam Qawaidul Fiqh. Nah, kita masuk ke kaidah yang pertama ya teman-teman. Yang pertama itu ada kaidah al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala sesuatu atau perkara tergantung dengan niatnya. Artinya bagaimana? Ya, artinya segala sesuatu tergantung dari niatnya. Kayak semisal saya memiliki sebuah pisau. Jika saya memiliki niat untuk membunuh, ya pisau ini saya gunakan untuk membunuh. Tapi jika saya meniatkan pisau ini untuk memotong bawang dan memotong bumbu-bumbu dapur yang lainnya, ya pisau tersebut menjadi pemotong bawang dan lain-lain. Begitu pada intinya. Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya. Itu untuk yang pertama. Nah, yang kita masuk ke kaidah yang kedua ya. Kaidah yang kedua yaitu berbunyi al-yaqinu yuzalu bisyak. Nah, artinya itu keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan adanya keraguan. Nah, perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan al-yaqin atau yakin dalam kaidah di atas adalah sesuatu yang pasti berdasarkan pemikiran mendalam atau berdasarkan dalil. Sedangkan yang dimaksud dengan asyak atau ragu, sesuatu yang keadaannya belum pasti antara kemungkinan adanya dan tidak adanya. Sulit dipastikan mana yang lebih kuat dari salah satu kemungkinan dua tersebut. Jadi pada intinya keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan adanya keraguan. Intinya seperti itu. Nah, ini sebagai contohnya ya dari al-yaqinu yuzalu bisyak. Umpamanya seorang sedang makan sahur, dia merasa ragu apakah sudah terbit fajar atau belum, maka puasa orang tersebut dianggap sah karena menurut hukum asal yang diberlakukan keadaan waktunya belum terbit fajar. Begitu. Jadi semisal itu ya yang dikatakan tadi, seorang makan sahur merasa ragu apakah sudah terbit atau belum, maka puasa tersebut tetap sah karena menurut hukum yang itu diberlakukan keadaan waktunya itu belum terbit fajar. Itu untuk contoh dan kaidah fikih yang kedua, yaitu al-yaqinu yuzalu bisyak. Kita masuk ke kaidah fikih yang ketiga. Yang ketiga itu kaidah yang ketiga ya, yaitu ada al-masyaqqatu tajlibu taisiro, yang artinya itu kesulitan mendatangkan kemudahan. Bagaimana maksudnya? Ya, jika kita dalam keadaan sulit pasti akan mendapatkan sebuah kemudahan. Seperti contoh, kita kan sebagai umat muslim itu harus melaksanakan sholat
5 waktu ya. Jadi ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, kan subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, ini maghrib 3 rakaat dan isya 4 rakaat. Nah, contoh nih, seseorang itu dalam keadaan dalam perjalanan. Jadi bisa dikatakan sedang melakukan perjalanan, entah itu melakukan dengan bis atau dengan kereta. Nah, karena katakanlah dalam bis ya, di dalam bis kan tidak ada suatu space untuk melakukan sholat. Nah, maka sholat tersebut bisa dilakukan dengan duduk tanpa dengan melakukan berdiri. Jadi kita bisa sholat dengan duduk. Contoh lain, jika kita sedang sakit, nah kan kita tidur nih di suatu rumah sakit dan dalam keadaan sakit. Nah, kita mendapat keringanan yaitu untuk dapat melaksanakan sholat dengan tidur. Jadi kita bisa melaksanakan sholat dengan tidur, begitu ya. Cukup jelas untuk kesulitan mendatangkan kemudahan itu. Nah, contoh lain juga masih dalam perjalanan nih. Nah, dalam perjalanan itu seseorang tidak sempat untuk katakanlah berhenti pada waktu duhur. Nah, waktu duhur, tapi sebelum sampai ke tujuan itu katakanlah maghrib. Jadi kan sholat asar ini dilewati, maka dapat suatu kemudahan sholat asarnya itu bisa dilakukan di waktu duhur. Begitu bisa dipahami ya teman-teman. Kita ke kaidah induk yang keempat, yaitu ada ad-dororu yuzalu, yang artinya kemudaratan itu hendaknya dihilangkan. Jadi bahaya harus dihilangkan lah, seperti secara bahasanya seperti itu. Nah, untuk contohnya yaitu kita sedang berkumur-kumur tapi dalam keadaan sedang berpuasa. Nah, satu segi kan mengandung kemaslahatan untuk membersihkan mulut, tetapi di sisi lain mengandung niat lain, yaitu untuk minum sedikit airnya, dengan kata lain membatalkan ibadah puasa. Maka berdasarkan kaidah ini, yang terbaik untuk dilakukan adalah tidak berkumur-kumur, karena untuk menghindari batalnya puasa. Jadi pada intinya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke kaidah yang kelima dan yang terakhir pada kesempatan video kali ini, yaitu ada al-'adatu muhakkamah, yang artinya adat kebiasaan itu dapat diterapkan menjadi sebuah hukum. Nah, untuk contohnya saya memberikan contoh yang sederhana, yaitu kita kan sudah memiliki kebiasaan bahwa jika ada tamu maka kita harus menyuguhkan makanan yang kita punya. Nah, menurut kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat, makanan dan minuman yang disuguhkan kepada tamu untuk dimakan tanpa harus membayarnya. Nah, karena itu yang berlaku di masyarakat, ya itu yang berlaku tuh. Adatnya sudah seperti itu. Ya, begitu materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan bila teman-teman masih merasa kurang paham tentang materi yang saya berikan, kalian bisa chat nomor WA saya, nomor HP-nya di sini. Nanti akan saya kirimkan sebuah artikel tentang materi yang saya sampaikan barusan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.